Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 10. Brutal. Ketika pertarungan, Li Jie dan Du Yuanguang sengaja disebarkan oleh para murid gerbang 9 Sen Iblis. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekte. Du Yuanguang memiliki pengaruh yang cukup besar dan cukup populer di dalam sekte untuk mencapai istana sementara hanya dalam 5 tahun setelah dia diterima. Di sini dia dianggap jenius. Di sekte kuno Depa Pembersihan saat ini, dia akan menjadi jenius di antara para jenius. Bahkan para senior yang mendengar tentang tantangan ini terkejut. Menantang Du Yuanguang. Beberapa murid yang belum pernah mendengar tentang Li Jie cukup tertarik. Ia adalah murid baru dari Pelindung Hua. Meskipun fisik serigala emas yang baru mencapai Houtian, itu masih merupakan tipe fisik yang tangguh. Apa kultivasi murid utama sekte kuno Depa Pembersihan saat ini? Seorang murid dengan mengejek menjawab, Senior Sheng terlalu khawatir. Sekte itu rata-rata terbaik dan tanpa ahli. Murid utama mereka adalah sepotong sampah dengan fisik fana, roda kehidupan fana dan istana takdir fana. Dia baru bergabung dengan sekte kuno Depa Pembersihan selama 2 hari. Jadi dia hanya punya waktu untuk berlatih teknik bela diri. Bahkan hukum merit yang paling dasar pun menghindarinya. Setelah mendengar berita ini, para senior yang tidak mengenal Li Jie sebelumnya menjadi semakin bingung. Seorang seniman bela diri menantang seorang kultivator. Dia pasti lelah hidup. Ini sama saja dengan anak sapi yang tidak takut pada harimau. Sungguh menyedihkan. Banyak senior kehilangan minat mereka karena mereka percaya pertarungan akan berakhir setelah satu gerakan. Du Yuanguang hanya membutuhkan satu ayunan dan semuanya akan selesai. Berita ini juga sampai ke telinga beberapa pemimpin bagian dan pelindung. Mereka menggelengkan kepala mereka sambil merenungkan efeknya. Salah satu pelindung berbicara dengan sikap menyendiri dan dingin. Mungkin ini adalah berkah tersembunyi. Membunuh sepotong sampah bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi jika junior bodoh dari sekte kuno Depa Pembersihan ingin menantang kita, maka biarkan ini menjadi pelajaran. Komentar ini menyebabkan beberapa pelindung dan pemimpin bagian merajut alis mereka. Bagaimanapun itu masih sekte Kaisar Abadi. Saat ini dia masih memiliki metode kultivasi tingkat Kaisar dan yang lebih penting warisan Kaisar Abadi Mingren. Semua orang telah menonton sekte itu seperti harimau lapar menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Secara realistis, gerbang 9 Sen Iblis hanya perlu mengerahkan pelindung mereka untuk merebut hukum merit Kaisar. Tetapi Raja Iblis saat ini tidak pernah mengungkapkan pemikirannya tentang topik ini. Ini menyebabkan pemimpin atas tetap diam juga. Jika Raja Iblis memberikan perintah, seseorang akan segera pergi dan menghancurkan sekte tersebut tanpa ragu-ragu. Sementara pemimpin atas masih berunding, Li Jie sudah berdiri di panggung pertempuran. Cukup banyak orang berkumpul untuk acara ini. Mereka hanya ingin melihat penyiksaan seperti apa yang dilakukan Du Yuanguang. Ketika Du Yuanguang melangkah ke panggung pertempuran, seorang murid berteriak keras, Senior Du, gunakan satu tebasan untuk memenggal kepalanya. Yang lain menimpali. Satu serangan pedang terlalu berbelas kasih untuknya. Dia berani menghina Senior Li dan sekte kami. Jadi kau harus mengulitinya sepotong demi sepotong. Seorang senior membuka mulutnya. Kematian adalah satu-satunya akibat menghina sekte kami. Junior Du, jangan terburu-buru. Potong tangan dan kakinya tetapi jangan bunuh dia. Tunggu sekte kuno Depa Pembersihan datang dan meminta maaf. Biarkan seluruh Grand Middle Territory, tidak, seluruh dunia Kaisar Fana tahu konsekuensi dari menantang kita. Di panggung pertempuran, Li Jie menatap Du Yuanguang dan menggoda. Bisakah murid gerbang iblis hanya menggunakan kata-kata? Kau memang ahli dalam menggunakan mulutmu. Hewan bodoh, aku hanya perlu satu serangan pedang untuk melepaskan kepalamu dari tubuhmu. Kata Du Yuanguang sambil mengangkat dagunya. Dengan jelas memandang rendah lawannya. Li Jie dengan santai menjawab, jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Berhentilah membuang waktu. Tangan kirinya menggenggam erat pedangnya. Dia mengangkat secara horizontal dan mengarahkan ujungnya ke arah Du Yuanguang. Marah dengan sikap tak kenal takut Li Jie, Du Yuanguang bergerak. Serangan pedang yang terasa seperti bisa menghancurkan ruang di sekitarnya menyerang. Itu secepat kilat. Serangan tajam disertai dengan kemarahan tak terbatas dari Du Yuanguang menerkam hati Li Jie. Li Jie tidak mundur selangkah. Sebaliknya dia bergerak maju.
Dengan setiap langkah yang diambilnya, bilah di tangan kirinya menari-nari seperti ular surgawi dan dengan cepat menangkis pedang Du Yongguang. Suara renyah bergema di arena, menunjukkan bahwa daging telah dipotong. Meskipun pedang Du Yongguang tidak menembus jantung Li Jie, pedang itu telah menembus bahu kirinya. Du Yongguang menyeringai. Namun sesaat kemudian saat pedangnya masih bersarang di bahu kiri Li Jie, tangan kanan lawannya mulai bergerak. Dalam sekejap mata, bahkan Du Yongguang tidak melihat pergerakan pedang Li Jie. Bilahnya terlalu cepat. Mereka memanggil kebenaran misterius yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Tidak ada yang melihat lintasan bilah. Murid gerbang 9 Saint Iblis bersorak keras ketika mereka melihat pedang Du Yongguang terhubung. Namun, pada saat itu juga pedang bertemu dengan bahu kiri Li Jie. Nan Huairen dan pelindungmu tiba. Pelindungmu melihat pedang itu terhubung dan berteriak, "Tolong turunkan pedangmu dan lepaskan dia." Sesaat kemudian darah mulai menetes dari tenggorokan Du Yongguang. Tiba-tiba darah menyembur keluar saat tubuh Du Yongguang perlahan jatuh ke tanah. Li Jie tanpa ampun melemparkan kedua pedangnya menggunakan teknik pisau gana tak terlihat. Tubuh Du Yongguang ditebas oleh dua bilah saat secara ajaib bersilangan satu sama lain, membagi tubuhnya menjadi 5 bagian sebelum menyentuh tanah. Darah memenuhi arena. Mata Du Yongguang memancarkan tanda-tanda kebingungan dan penyesalan. Dia tidak mengerti bagaimana dia jatuh. Bagaimana dia bisa tahu bahwa teknik Li Jie diasah oleh Kaisar Abadi Mingran sendiri. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan hukum merit tingkat Kaisar, teknik bela diri yang diasah oleh Kaisar Abadi tidak bisa diremehkan. Yang lebih menakutkan adalah bagaimana Li Jie memahami kebenaran misterius dari teknik ini. Bahkan sejak zaman kuno itu, hanya Kaisar dan Li Jie yang sepenuhnya memahami prinsip di balik teknik ini. Pada level ini, tekniknya bahkan bisa membunuh bangsawan kerajaan. Du Yongguang masuk ke pertandingan sambil meremehkan lawannya, jadi dia tidak menyiapkan pertahanan apapun. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan tak tertandingi. Li Jie menukar bahu kirinya untuk melakukan gerakan ini. Saat ini seluruh panggung pertempuran benar-benar sunyi. Tanda tawa pun hilang. Sepertinya waktu itu sendiri telah membeku. Rahang Nan Huairen jatuh ke lantai. Dia bergegas ke sini untuk menyelamatkan Li Jie. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak mengharapkan Li Jie hanya membutuhkan satu tebasan untuk mencabik-cabik lawannya. Li Jie perlahan melepaskan pedang ajaib dari bahunya. Suara pedang yang menggores tulangnya memakik pelan. Tapi Li Jie tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Lagi pula dia pernah mengalami hal yang jauh lebih buruk di masa lalu. Dia membuang pedang itu lalu melangkah keluar dari arena. Dia kemudian melihat sekilas kekerumunan dan dengan ekspresi sedih dan menyesal bergumam, "Sepertinya teknik pedangku masih ada yang kurang. Aku harus lebih banyak berlatih." Mengingat apa yang baru saja terjadi, Rahang Nan Huairen masih memeluk lantai. Tidak mengherankan jika itu terpilih setelah ternganga begitu lama. Satu bilah untuk membunuh seorang kultivator dan dia berpura-pura sedih. Orang ini tidak tahu malu. Adapun murid gerbang 9 Saint Iblis, jiwa mereka belum kembali ke tubuh mereka. Du Yongguang adalah seorang jenius di antara rekan-rekannya, tetapi dia langsung dimutilasi oleh lawannya. Pelindungmu adalah yang pertama mendapatkan kembali ketenangannya. Ia segera menutup luka Li Jie untuk menghentikan aliran darah dan dengan serius berkata, "Pergi sekarang." Dia menggendong Li Jie dan pergi meninggalkan arena dengan Nan Huairen tepat di belakang mereka. Setelah menenangkan Li Jie, pelindungmu hanya duduk di sana tanpa tujuan. Saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Li Jie membunuh Du Yongguang. Dia hancur karena dia tahu konsekuensi dari membunuh seorang murid dari gerbang 9 Saint Iblis. Ini adalah bencana besar. Nan Huairen di sisi lain sedang mengobati luka Li Jie dengan pasta perak khusus. Selanjutnya dia mengoleskan perban di sekitar bahu. Sepanjang waktu dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Bagaimana mungkin teknik bela diri membunuh seorang ahli istana sementara? Dia telah melihat Li Jie berlatih gerakan itu sebelumnya. Meskipun mengagumkan, dia tidak benar-benar peduli karena itu hanya teknik bela diri. "Itu karena kau tidak mengerti kebenarannya," kata Li Jie sambil nyaman bersantai di kursinya. Li Jie senang dengan ekspresi bingung Nan Huairen. Sekian dulu untuk episode kali ini.
Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.